Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang mau mampukan setiap kami, Engkau yang layakkan kami Tuhan. Supaya kami boleh hadir masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bersama-sama kita naikkan suara kita. Bersama angkat suara kita. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang untuk menyembah Engkau ya Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan kami bertahan ya Bapa. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari teman-teman kita mau bangkit berdiri. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Yes Jesus, Engkau yang beserta dengan kami ya Tuhan. Katakan bersama-sama Immanuel, Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar ya Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel kami. Engkau Sang Pencipta, Penebus, dan Engkau yang selalu setia berada di sisi kami. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk berada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang penuhi hati dari setiap kami, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Yuk mari kita mau bersama-sama bersorak, kita mau bertepuk tangan. Kita memuji bagi Dia Tuhan Allah kita. Mari kita katakan, Kau Tuhan batu yang teguh. Benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Ada amin? Amin. Pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Mari bersama-sama kita mau bersorak bagi Dia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau batu karang yang teguh. Kami percaya Tuhan, keselamatan kami berasal dari Engkau. Keselamatanku yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dialah Allah yang agung dan perkasa. Dialah Tuhan yang megah dan berjaya atas setiap kita. Katakan bersama-sama, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, juru pertahanan. Yesus Tuhan.
silakan duduk. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Penuhi hatiku. Yes, ya. Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bahwa kami dekat padamu, Tuhan. Aku dekat dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, Thank you Jesus. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Kami rindu, Tuhan. ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Biarlah Tuhan kami boleh diam di hadirat-Mu ya Bapa. di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
Biarlah setiap kita boleh persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita, teman-teman. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Ku, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Teman-teman, yuk kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang beribadah, menikmati hari perhentian yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekali lagi. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk waktu kami boleh menyembah Tuhan. Dan kali ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau yang lihat setiap kami Tuhan. Engkau tahu sekalipun mungkin fisik kami di sini. Fisik kami ketika kami live streaming, kami melihat gadget kami mengikuti ibadah ini. Tapi kami perlu akui Tuhan, kami lemah. Seringkali fokus kami hilang. Kami tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami untuk dapat mendengar, memahami dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan itu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi, senang sekali bisa melihat teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk tim ibadah yang sudah menolong kita, mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah teman-teman, hari ini tema yang kita akan renungkan bersama-sama adalah Choose Me. Choose Me. Kita akan merenungkan secara khusus dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Tesalonika 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Teman-teman boleh membuka di Alkitab teman-teman masing-masing. 1 Tesalonika 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Aku akan bacakan buat kita semua. 1 Tesalonika 2 ayat pertama sampai 12 ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitahukan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis.
Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sedemikian jauh firman Tuhan diberitakan untuk setiap kita pada pagi hari ini. Teman-teman, kita sebagai manusia yang normal gitu ya, entah kita yang masih SMP, sudah SMA, sudah kuliah ataupun bekerja, dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Entah itu pilihan yang mudah, pilihan yang sedang, sampai pilihan yang rumit, pilihan yang sulit. Nah, pilihan yang mudah misalnya setelah ibadah ini kalian mau ngapain? Kalian langsung pulang kah? Atau kalian pergi sama teman-teman kalian ke mall kah? Ataukah pergi sama orang tua? Lalu kalian mau ganti baju, mau makan apa? Itu pilihan yang gampang. Pilihan yang relatif lebih gampang, walaupun kita terkadang untuk memilih makanan pun sulit gitu ya. Nah, tapi mungkin ada pilihan yang kategorinya sedang, lebih sulit. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah mulai suka nih sama teman kalian, mulai naksir. Entah itu teman gereja, teman les, teman sekolah gitu ya. Sebenarnya pilihannya cuma dua gitu ya. Kalian deketin atau kalian ya tunggu momen aja, diam-diam aja gitu. Tapi bukankah sekalipun hanya dua pilihan itu juga sulit sebenarnya. Kenapa sulit? Kalau kita deketin dibilang agresif, kalau nggak deketin dibilang cupu, nggak serius, ataupun bahkan nanti direbut oleh orang lain. Gitu. Nah itu pilihan yang sedang. Gitu. Tapi ada pilihan yang jauh lebih sulit, yaitu mungkin buat teman-teman yang sudah tahu dream kalian apa, cita-cita kalian apa misalnya. Nah ini pilihan yang jauh lebih sulit, sehingga kalian mungkin mulai tanya sama orang tua, mulai banyak doa gitu, mulai tanya teman-teman kalian gitu. Kalian, oh aku mau masuk IPA atau IPS ya, aku mau masuk jurusan apa ya, masuk universitas mana ya, mau di dalam kota ataupun di luar kota ya, atau di luar negeri bahkan. Nah ini pilihan-pilihan yang jauh lebih sulit, sehingga kita itu secara naluri, kita itu mulai mengeluarkan effort yang ekstra, effort yang lebih besar, tanya sama sini, berdoa dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita menentukan pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau pilihannya itu antara salah dengan yang benar, itu gampang. Yang dosa dengan yang tidak, itu gampang. Misalnya aja, mau menyontek ataupun berlaku jujur, mau bohong atau mengatakan yang sebenarnya. Itu pilihan yang lebih gampang, karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya, walaupun kenyataannya memang sulitnya adalah kadang kita tetap milih yang salah. Gitu. Makanya kita seringkali jatuh dalam dosa. Gitu ya. Nah tapi bukankah pilihan yang jauh lebih sulit adalah ketika kita itu memilih antara yang benar dengan yang benar. Misalnya aja milih jurusan. Misalnya aja mulai pilih pacar, pilih pasangan hidup. Misalnya aja mau milih aku keluar kota atau di dalam kota. Pilihannya nggak ada salahnya, dua-duanya nggak salah. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa memilih dengan tepat? Nah berbicara tentang pilihan teman-teman, pilihan itu bisa beragam kasus gitu ya. Jadi kalau kita patok satu kasus pilihannya antara A dan B itu akan lebih sulit. Maka dari itu teman-teman ada satu hal yang mau tidak mau kita harus sadari, yaitu berbicara mengenai prinsip. Prinsip teman-teman. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, setiap kita pasti pegang prinsip. Prinsip tertentu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gini teman-teman, kita perlu menyadari prinsip kita,
Karena prinsip yang kita pegang itu akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Setuju ya teman-teman? Prinsip yang kita pegang akan menentukan bagaimana kita itu mengambil keputusan. Misalnya aja ada dua anak, dua pelajar di sekolah yang sama, di kelas yang sama, menghadapi situasi yang sama, tapi prinsip yang dipegang berbeda. Misalnya anak yang pertama, dia dibesarkan, dididik, dan memegang prinsip bahwa yang terpenting dalam hidupnya yang harus dia kejar adalah prestasi, achievement. Sehingga dia akan belajar mati-matian, dia akan les mati-matian, dan ketika di sekolahnya guru memerintahkan, oke, sekarang kita akan ambil nilai ujian praktek gitu ya, ambil ujian praktek, dan kalian bebas berkelompok, pilih kelompok kalian bertiga. Nah anak ini akan berusaha memilih kelompoknya kira-kira seperti apa. Tentu dia akan memilih teman-teman yang akan menolong dia mendapatkan nilai yang bagus, bukan? Dia akan berusaha, ini anaknya pintar, ya udah ambil dia jadi kelompoknya. Oh anak ini ya bisa bantu aku di bagian desain, diambil itu jadi kelompoknya. Dia karena prinsip yang dia pegang adalah achievement. Bagi dia kelompoknya ini akan menentukan nilainya. Berbeda mungkin dengan anak yang kedua. Dia di sekolah yang sama, di kelas yang sama, tetapi dalam hidupnya dia dibesarkan, dididik, dan memegang prinsip bahwa yang terpenting bukanlah prestasi. Yang terpenting adalah relasi. Maka ketika menghadapi situasi yang sama, apa yang dia lakukan? Bagi dia, milih kelompok ya udah. Bagi aku, yang milih kelompok, ya aku pilih teman-temanku. Yang penting aku bisa fun, aku bisa menikmati kelompokku, nggak perlu irian. Ya mungkin nggak terlalu pintar, ya mungkin nggak terlalu jago, tapi itu teman-temanku. Jadi dia akan memilih kelompok yang seperti itu ketika menghadapi penilaian. Lihat ya, prinsip yang berbeda akan menentukan sikap yang berbeda. Nah pertanyaannya sekarang, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, seperti apa prinsip yang selama ini kita pegang? Adakah prinsip yang kita pegang itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah hari ini teman-teman kita akan belajar satu bagian mengenai prinsip yang dipegang Paulus dalam pelayanannya. Memang tidak secara langsung dia mengatakan prinsipnya seperti ini, bukan. Tetapi ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, kita bisa melihat bahwa dalam pelayanannya pun Paulus memegang prinsip-prinsip yang cukup penting yang mendasari pelayanannya, pekerjaannya, apa yang dia lakukan sebagai pemberita Injil. Nah kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah approved by God. Yang selalu menjadi prinsip pelayanan Paulus adalah perkenanan Allah, persetujuan Allah. Nah teman-teman sebelum kita ke sini, kita perlu tahu dulu bagaimana latar belakang di jemaat Tesalonika ini. Jadi gini teman-teman, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sebenarnya adalah petobat baru. Petobat baru artinya mereka baru saja mengenal Injil Kristus, mereka baru saja percaya kepada Kristus, dan mereka baru saja mengenal apa itu kasih karunia dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Paulus di sini sudah pernah melayani jemaat Tesalonika. Makanya kalau tadi kalian simak gitu ya, berulang kali Paulus itu katakan, kamu itu sudah tahu, kamu memang sudah tahu, kamu sudah mengerti, kamu bukankah sudah tahu ini dan itu. Karena apa? Karena mereka sudah memang saling mengenal. Paulus pernah bersama dengan Timotius melayani di jemaat ini, lalu Paulus pun pergi ke kota lain untuk pelayanan. Nah permasalahannya gini teman-teman, ketika Paulus pergi ke kota lain, pelayanan di kota lain, ternyata ada banyak sekali guru-guru, ada banyak sekali pengajar-pengajar jalanan. Mereka sebutnya traveling philosopher. Jadi memang pengajar-pengajar jalanan. Celakanya adalah mereka ini satu, tidak mengajarkan apa yang sesuai dengan Injil Kristus. Yang kedua, karakternya itu jelek. Karena apa? Tujuan mereka adalah mereka mau mengajar, mencari orang sebanyak mungkin untuk tujuannya satu, cuan. Mereka mau cari keuntungan. Nah teman-teman, saking banyaknya orang-orang seperti itu, pengajar-pengajar seperti itu, maka ketika Paulus datang kembali ke Tesalonika, ketika dia menulis surat ini, pandangan yang sama juga diarahkan jemaat Tesalonika kepada Paulus. Jadi Paulus dikatakan, kamu apa bedanya sama pengajar-pengajar itu? Sama-sama cari untung, sama-sama cari pengikut dan lain sebagainya. Ini sama lah teman-teman, kayak kita. Misalnya teman-teman baca di berita misalnya. Kita baca di berita, di TikTok mungkin, di Instagram gitu ya. Oh menteri ini korupsi,
menteri itu korupsi, pejabat ini korupsi. Akhirnya apa? Kita akan bilang ketika ada pejabat yang baru mengatakan, aku adalah pejabat yang bersih gitu ya. Kita akan mulai ragu, kita skeptis. Pikir, Allah paling sama aja. Gitu. Semua pejabat pemerintah sama aja. Gitu. Atau mungkin yang jauh lebih dekat dengan kita. Ketika kita pernah menjalin relasi dengan teman kita, relasi khusus gitu ya. Ketika kita disakiti gitu. Akhirnya kita mulai bilang, semua cowok sama aja. Allah, semua cewek sama aja. Pasti carinya ini, itu. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika Paulus datang ke Tesalonika sekali lagi, Paulus dibilangin macam-macam. Kamu ini enggak tulus, kamu ini enggak murni, kamu ini penuh dengan tipu daya, dan lain sebagainya. Jadi Paulus dikatakan sama seperti para pengajar-pengajar itu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana sikap Paulus. Kita lihat di ayat yang keempat ya, Paulus mengatakan gini, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bagi Paulus satu, ketika berhadapan dengan jemaat seperti itu, orang-orang yang menolak dia, bagi dia persetujuan Allah itulah yang dia jadikan the ultimate examination. Apa maksudnya? Jadi gini teman-teman, ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka kepada dia, dia tahu dengan jelas. Dia tahu dengan jelas bahwa aku melakukan ini untuk menyenangkan hati Allah. Karena dia tahu, dia sudah bergumul, Tuhan yang panggil dia untuk melayani orang-orang di Tesalonika. Sekalipun penuh dengan penolakan. Maka dari itu teman-teman kita bisa lihat bahwa jelas di sini Paulus adalah orang-orang, bisa back sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati jemaat. Bagi dia penolakan itu pasti ada, bagi dia pemikiran seperti itu adalah wajar, tetapi yang dia mau pegang adalah persetujuan Allah, sebab itulah Allah yang lebih tahu, Allah yang telah memanggil dia, dan juga Allah yang telah menguji hatinya. Nah pertanyaannya buat setiap kita adalah, persetujuan siapa yang selama ini kita cari dalam pengambilan keputusan kita? Kita perlu akui bukan, persetujuan ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh paling dekat adalah ketika kita di rumah, mungkin ada teman-teman yang dibatasi waktu bermainnya, gitu ya. Mau main harus di hari ini jam segini, jam segitu gitu ya. Tapi satu kali misalnya, bayangkan aja gitu ya. Ketika masa-masa ujian, kalian pengen main nih. Akhirnya kalian tanya sama papa kalian, Pak aku boleh nggak main ya? Terus papa kalian bilang, ya boleh, main no. Nah, walaupun ya mama kalian mau ngomel seperti apa, teman kalian atau saudara kalian bilang, loh belajar dulu baru main dan lain sebagainya. Bukankah kita nggak akan peduli dengan hal itu? Karena apa? Kita tahu ada otoritas yang sudah mengizinkan kita untuk main. Jadi mau diomelin seperti apa? Aku sudah dapat izin kok. Aku sudah disetujui kok sama papaku. Nggak peduli omongan orang lain. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Persetujuan siapa yang kita cari? Adakah dalam setiap pengambilan keputusan kita itu benar-benar mencari persetujuan Allah dalam kehidupan kita? Atau sebenarnya kita hanya ingin mencari pengakuan orang lain, persetujuan orang lain, tetapi sekalipun itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi, mungkin ketika kita berhadapan dengan keputusan yang mudah, itu kita gampang melaluinya. Sehingga untuk keputusan-keputusan yang lebih sulit, kita baru tanya sama Tuhan. Makanya sama seperti gambarannya apa ya, kalau saya bisa bilang ketika kita ada kertas gitu ya, ada kertas. Saya selalu pakai ilustrasi ini untuk menggambarkan bagaimana kita itu tanya sama Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita ingin bagi kertas ini menjadi 2 bagian sama besar, bagaimana caranya? Pertama pasti ya, ada orang-orang yang ngelipet ini secara presisi bagi 2. Dibagi 2 gitu ya, ujungnya dipasin gitu. Lalu kita tekan bagian ini kan, kita tekan gitu. Tapi supaya lebih presisi mungkin ada orang yang
ditekan lagi pakai kuku gitu ya. Pakai kuku ditekan supaya ketika dirobek itu sama persis gitu ya. Bagi dua imbang lah, imbang. Tapi ada mungkin orang-orang yang enggak, kalau pakai kuku tok itu rugi gitu. Maksudnya enggak pas gitu. Makanya ada beberapa yang dijilat gitu. Dijilat. Ada yang pernah ngelakuin enggak? Enggak pernah ya? Wah, kayaknya zamanku tok gitu ya. Jadi dijilat gitu. Supaya kan lebih basah sedikit gitu, baru dirobeknya jauh lebih gampang gitu ya. Tapi teman-teman, kalaupun kita mau bagi kertas ini atau mau robek kertas ini menjadi dua bagian sama besarnya gitu, bukankah ada cara yang jauh lebih gampang? Gimana teman-teman? Ya ambil aja, bagi aja kertas itu jadi dua, lalu kita potong dengan menggunakan gunting. Gunting ini adalah alat yang memang diciptakan oleh manusia untuk menolong kita menggunting, bukan? Tapi seringkali, bukankah, oh ya udah, karena kertas ini cuma satu kok, gampang kok baginya, gampang kok ngerobeknya. Ya udah, aku bisa. Nanti kalau kertas ini terlalu tebal, terlalu sulit dilipat, terlalu sulit disobek, baru kita itu seolah-olah ambil gunting ini dari laci kita, lalu kita gunting. Kenapa? Karena kita tahu. Kalau terlalu sulit kita tahu di laci kita itu ada gunting, teman-teman. Nah teman-teman, bukankah gambaran ini juga dalam kehidupan kita yang seringkali kita lakukan secara tidak sadar? Ketika permasalahan itu gampang, Allah cuma pilih makan kok, Allah cuma mau pergi ke sana atau ke sini, Allah cuma temenan sama si A atau temenan sama si B kok. Ngapain? Tuhan sudah kasih aku hikmat. Ngapain aku ngerepotin Tuhan? Tapi ketika pilihan itu menjadi lebih sulit, pilihan itu menjadi lebih berdampak besar dalam kehidupan kita itu mulai cari Tuhan. Karena apa? Kita tahu di sana ada Tuhan. Sama seperti kita menaruh gunting kita di laci kita. Kita tahu Tuhan itu ada di sana. Makanya kita mulai datang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Tetapi permasalahannya dalam kehidupan kita bukan seperti itu, teman-teman. Dalam keputusan kecil sekalipun kita itu mau tahu apa yang sebenarnya menjadi persetujuan Tuhan. Maunya Tuhan itu seperti apa? Bukankah Koyo juga sering katakan gitu ya, mungkin di budaya Asia kita itu sering dipandang sebagai anak yang hebat, sebagai anak yang mandiri ketika kita itu sudah bisa melakukan hal itu sendiri. Gitu. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Allah kita adalah Sang Bapa yang justru tidak suka kalau kita itu menjadi anak-anak yang mandiri dan melepaskan tangannya. Kita nggak lagi butuh Tuhan, kita nggak perlu Tuhan. Nah Allah kita bukan Allah seperti itu. Tetapi biarlah setiap kita terus tanya sama Tuhan dalam keputusan sekecil apapun. Itu prinsip pertama yang dipegang oleh Paulus. Tetapi Paulus tidak hanya berhenti di sana, teman-teman. Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-5-9 bahwa Paulus melakukan itu semua, dasarnya apa? Kasih. Saya rasa bukan hanya di bagian ini saja, di bagian-bagian lain pun kalau kita baca surat-surat Paulus akan mengatakan dengan jelas bahwa dasar pelayanannya adalah kasih. Kita bisa lihat, Paulus bisa aja kok ketika melayani Tuhan, memberitakan Injil, ada banyak kok jemaat-jemaat yang menerima dia. Ada banyak kok jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanannya. Ngapain aku harus datang ke tempat yang jelas-jelas menolak aku? Disinilah Paulus datang. Dia katakan bahwa tidak peduli apapun penilaian orang lain. Dia tetap rindu membagikan Injil itu. Selain karena itu adalah kehendak Allah, yang kedua dia melakukannya atas dasar kasih. Makanya kalau kita lihat di ayat yang ke-12, Paulus katakan, apa yang menjadi tujuannya? Tujuan Paulus cuma satu, datang ke Tesalonika. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagi Paulus, penolakan itu adalah mungkin hal yang berat bagi dia. Tetapi dia datang bukan karena ingin membuktikan dirinya hebat, bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Rasul Kristus, bukan. Tetapi dia datang di sana dengan kasih. Ada kasih dalam setiap keputusan, dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 3, Paulus pun mengatakan bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi
jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Teman-teman, dalam pengambilan keputusan kita, selain kita tanya apa yang Tuhan mau, ada nggak kasih dalam keputusan kita? Sekalipun untuk bukan hanya pilihan-pilihan yang sama-sama benar, dalam pilihan yang benar dan salah, katakanlah mengampuni. Apakah ketika kita mengampuni ada kasih di sana? Ketika dikatakan, ya wis lah, ampunilah temanmu itu, gitu. Tapi dasar kita hanyalah, ya udah karena kita nggak mau direpoti, ya udahlah, ampuni aja. Tidak ada kasih di sana. Ketika kita mulai berdiskusi dengan orang tua kita, mau ambil jurusan apa, mau sekolah di mana, mau ambil les ini atau nggak usah les, apa yang menjadi dasar kita? Apakah kita justru mengambil setiap keputusan kita hanya karena kita itu emosi? Aku mau buktikan sama mamaku kalau aku nggak les pun aku bisa. Aku mau buktikan kalau jurusan ini memang jurusan yang tepat buat aku. Nggak ada kasih di sana. Yang ada adalah amarah, yang ada hanyalah pembuktian diri dan lain sebagainya. Tetapi Paulus di sini mengajarkan kepada kita, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Ada nggak kasih? Kasih itu dalam setiap keputusan kita. Yang terakhir teman-teman, Paulus bukan hanya mendasarkannya dengan kasih, tetapi Paulus adalah orang yang jujur. Orang yang bukan hanya jujur, tetapi berani terbuka atas siapa dirinya di hadapan Allah dan juga di hadapan orang-orang lain. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya, khususnya ayat-ayat terakhir, Paulus mengatakan seperti ini, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Di sini Paulus tidak hanya datang melayani karena dia tahu itu perkenanan Allah, bukan hanya datang dengan kasih, tetapi Paulus pun siap untuk dinilai, siap untuk dilihat oleh orang. Tidak ada yang dia tutupi. Dia berusaha jujur apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga teman-teman dalam hidupnya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tidak ada sesuatu yang bertentangan antara otak, apa yang dikatakan dan juga apa yang ada di dalam hatinya. Permasalahannya adalah kita sebagai manusia berdosa. Bukankah dalam kehidupan kita itu paling gak suka kalau kita itu diteropong, kalau kita itu disenter. Makanya dalam teknologi itu ya, orang paling takut ketika ada apa? Lie detector gitu ya. Lewat detak jantung kita, itu kita bisa terdeteksi kita itu bohong atau enggak. Kalau misalkan ada alat yang bisa melihat gitu ya, oh sekarang aku mikirin apa gitu ya, tetap mikirin khotbah ini atau mikirin yang lain, itu orang paling gak suka ada hal-hal seperti itu. Tetapi itu memang adalah satu budaya yang seringkali dipegang oleh orang-orang pada umumnya. Beranggapan apa? Beranggapan ketika kita itu ketahuan semua apa yang ada di pikiran kita, itu adalah kelemahan kita. Itu adalah hal-hal yang kita nggak harus buka semuanya di hadapan sesama kita. Kalau kamu ketahuan kelemahanmu apa, orang akan dengan mudah mempercaya kamu, memanfaatkan kamu, dan lain sebagainya. Tetapi bagi Paulus, kejujuran, apa yang dia katakan, apa yang sesuai dengan isi hatinya, itu yang jauh lebih penting. Bagaimana dia melayani Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam pengambilan keputusannya pun, itu menjadi hal yang sangat penting. Tidak ada lagi harga diri yang harus dipegang. Tidak ada lagi sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Karena bagi dia, apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia imani. Nah teman-teman, ketika kita mengambil keputusan kita, yuk kita belajar untuk jujur. Kita belajar untuk mengungkapkan. Seringkali kenapa kita seringkali berkelahi gitu ya, atau berdebat dengan orang tua kita ketika kita mengambil keputusan, khususnya keputusan-keputusan yang berat gitu. Kita seringkali karena ada hal-hal yang kita tidak berani sampaikan.
Aku maunya ini, aku itu capek les ini terus. Ngapain? Aku nggak suka. Tapi karena kita itu mendem akhirnya. Kita itu nggak berani ungkapkan, kita nggak berani jujur. Sehingga orang tua kita ataupun orang-orang lain di sekitar kita itu nggak mengerti. Sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi isi hati kita. Maka dari itu teman-teman, yuk kita mau belajar jujur. Ungkapkan. It's okay kalau orang itu berbeda pendapat dengan kita, it's okay. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kalian ngikutin beberapa berita yang sempat viral gitu ya, Roy dari Citayam gitu ya, menolak beasiswa dari Sandiaga Uno gitu. Ada orang-orang yang setuju, ada orang-orang yang membodoh-bodohi dia. Dia kata, ngapain bodoh lu, di sekolahin dibayarin masa nggak mau. Masa kontenmu itu bakal bisa viral dan seterusnya, banyak hal. Tetapi dia membiarkan dirinya untuk jujur. Dalam interview yang dia katakan, aku takut, gitu. Dia katakan, aku takut ketika ya dibeasiswain, tapi kalau misalkan nilaiku nggak sebagus itu, beasiswa itu ditarik, bagaimana? Ada resiko-resiko memang yang harus diambil, gitu. Akhirnya dia memilih untuk tetap melanjutkan kontennya. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah dia jujur dengan apa yang dia takuti. Sehingga mungkin pemberi beasiswa itu tahu juga, sadar juga apa yang menjadi isi hatinya. Mungkin ada jaminan tertentu dan lain sebagainya. Tetapi terlepas dari itu, dia adalah orang yang jujur. Nah teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah prinsip-prinsip ini bisa kita pegang dalam kehidupan kita? Persetujuan Allah, approved by God, in love, dan be vulnerable. Membiarkan diri kita jujur. Jangan sampai dalam pengambilan keputusan kita justru, itu mungkin cuma akronim ya. Saya rasa dalam pengambilan keputusan kita enggak sampai jadi aib lah. Tapi memang ketika prinsip ini kita pegang, bisa nggak salah? Bisa teman-teman. Apakah dengan memegang prinsip ini kita berarti, oh aku sudah tanya persetujuan Tuhan, aku sudah melakukannya dengan kasih, aku sudah belajar untuk jujur. Apakah itu akan menolong kita untuk keputusan kita pasti benar gitu? Tidak teman-teman. Sekalipun seperti tadi ya, kita pakai gunting sekalipun untuk memotong. Bisa nggak mencong? Bisa teman-teman. Tetapi yang jauh lebih penting, bukankah pengalaman berjalan dengan Tuhan itu? Keputusan itu bisa salah. Entah itu memang salah, ataupun orang yang anggap salah. Tetapi biarlah prinsip ini dalam pengambilan keputusan apapun. Dalam engkau menentukan studimu kemana, cita-citamu kemana, bagaimana engkau menentukan pasangan hidupmu, bagaimana engkau menentukan mau tinggal di kota ini atau kota itu. Biarlah ini menjadi prinsip yang bisa kita pegang. Setidaknya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus terpaut sama Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil, kita tanya sama Tuhan. Kita mau belajar ada kasih yang mendasari setiap keputusan kita. Bukan karena emosi, bukan karena untuk membuktikan diri kita, siapa diri kita. Tetapi kita mau cari perkenanan Tuhan. Dalam kehidupan kita teman-teman, seringkali pernah nggak orang itu salah paham? Bisa salah paham. Kalau ketika merenungkan bagian ini kowe selalu teringat dengan pengalaman kowe sendiri. Kowe adalah anak yang pengen sekali dulu itu menjadi seorang pebisnis gitu ya. Sekalipun ingin melayani Tuhan ya dari SMA. Sehingga ketika S1 akhirnya mengambil IBM, International Business Management. Ekonomi. Akhirnya ambil, lulus, selesai, lalu kerja gitu ya. Akhirnya memutuskan juga ambil sekolah teologi. Banyak orang ketika itu, termasuk orang tua itu mengatakan seperti ini. Kalau ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan, ngapain kamu itu masuk sekolah ekonomi? Ngapain kamu masuk sekolah bisnis? Gitu. Bukankah emangnya kamu itu mau mendirikan gereja gitu? Mau ambil cuan dari gereja gitu ya? Bangun gereja, tarik jemaat dan lain sebagainya. Banyak orang yang salah paham. Gitu. Tetapi apakah dalam saat itu kowe bergumul? Iya. Mulai memikirkan apakah memang salah. Apakah memang sebaiknya aku pada waktu itu nggak usah lah ambil sekolah bisnis, langsung aja masuk sekolah hamba Tuhan. Tetapi kenyataannya teman-teman, ketika
merenungkan bagian firman Tuhan ini secara khusus? Ternyata enggak juga. Kalau pada waktu itu kowe enggak sekolah bisnis, kalau pada waktu itu kowe enggak kerja dulu, langsung masuk sekolah hamba Tuhan gitu ya, sekolah teologi gitu, mungkin enggak menjadi kowe yang sekarang. Mungkin ada teman-teman yang pernah kuliah di luar negeri atau akan kuliah di luar negeri. Kalau pada akhirnya nanti Tuhan panggil kita untuk kembali ke Indonesia, untuk bekerja di sini, jangan anggap itu sebagai satu kegagalan. Banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya gagal, merasa dirinya itu salah ambil jurusan, hanya karena pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya. Tetapi, sekali lagi, maksudnya adalah kalau kita sudah menanyakan sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, dan kita melandasinya dengan kasih, dan kita berani jujur. Tuhan memang panggil kita di sana, kerjakan itu. Kerjakan dengan setia. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, itulah yang akan menolong kita untuk menikmati Dia melalui apa yang kita kerjakan. Teman-teman, kenapa? Kenapa Paulus bisa memegang prinsip ini dalam kehidupannya? Kenapa Paulus bisa tanya persetujuan Tuhan, dia melakukannya dengan kasih, dan dia bisa jujur dengan apa yang dia rasakan? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia punya satu guru, satu tuan yang sudah melakukan ini terlebih dahulu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang kita sembah juga, bukan? Dia dalam pelayanannya, Tuhan Yesus Kristus selalu mencari apa yang dan melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki. Dia melakukannya dengan kasih dan dia membiarkan dirinya dicaci maki, dihina, dan dia lakukan itu semua. Oleh sebab itu Paulus pun mau meniru dia, sang guru agung itu. Mari teman-teman, sejak muda kita mau biasakan, kita tanya sama Tuhan. Minta, ada yang sering bilang gitu ya, minta maaf jauh lebih gampang daripada minta izin gitu ya. Tapi kita mau belajar minta izin yuk. Kita mau belajar tanya sama Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat kita percaya bukan, ketika kita berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan akan kirimkan. Mungkin gak langsung dengan suara yang langsung berbicara jelas kepada kita, bukan. Tetapi lewat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita percayai, lewat keluarga kita, teman-teman kita, Tuhan yang akan tuntun. Dan pada akhirnya kita bisa menikmati Tuhan dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk memiliki prinsip dalam setiap pengambilan keputusan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami justru mendewakan hikmat kami, mendewakan kepintaran kami, kekayaan kami untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, mau belajar untuk tanya sama Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada kasih di sana dan kami mau belajar jujur dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami mau. Kiranya Tuhan sendiri yang tuntun dalam masa muda kami ketika kami mulai menghadapi keputusan-keputusan yang sulit dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk taat terus, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami mau serahkan hari-hari kami Tuhan, perjalanan hidup kami yang masih panjang ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah dalam setiap keputusan yang kami ambil, kami dapat menikmati Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Thank you untuk KWW atas penyampaian firman-Nya. Teman-teman, kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau berikan yang terbaik, kita mau berikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR yang ada di mungkin di belakangnya bangku teman-teman gitu ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau kasihin di kotak persembahan, ntar setelah ibadah teman-teman bisa
kasihin di belakang ya, kotaknya ada di pojok. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Teman-teman yang udah scan QR udah selesai, boleh bangkit berdiri ya. Kita mau puji Tuhan, kalau teman-teman mau bergoyang juga silahkan. Yang semangat ya. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari bersama-sama kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini Sekali lagi, ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes Yesus, terima kasih Tuhan, inilah syukur kami kepadamu. Kami mau berikan persembahan ini Tuhan yang terbaik dari berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga mau pakai setiap kami anak-anak-Mu di sini Tuhan. Engkau gerakkan hati kami supaya kami juga boleh memberikan sesuai dengan talenta yang Kau titipkan bagi setiap kami. Kami boleh melayani Engkau Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mau pakai persembahan ini untuk memperbesar youth-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap dari anak-anak-Mu ketika kami memasuki jenjang yang baru, jenjang pendidikan yang baru, jenjang perkuliahan maupun bagi kami yang masuki dunia pekerjaan ya Bapa. Kami mau berdoa, kami percaya, kami serahkan Tuhan setiap apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun itu. Biarlah Tuhan kami boleh terus bersandar kepada Engkau. Kami boleh terus untuk bertanya kepada Engkau ya Bapa. Apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak tersesat dan kami terus boleh berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan di tengah-tengah kami sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan onsite. Namun pandemi belum berakhir ya Bapak. Kenaikan dari penyebaran virus ini kembali lagi Tuhan. Tuhan kami mau serahkan kiranya Engkau yang mau berikan kesehatan kepada kami. Kekuatan kepada setiap kami. Supaya Tuhan kami boleh terus sehat terhindar dari segala virus sakit penyakit yang ada ya Bapak. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk gerejamu di tempat ini khususnya untuk teens dan youth di tempat ini ya Bapak. Engkau yang mau pakai setiap kami ketika Engkau letakkan kami di sini. Kami tahu Tuhan ini bukan sebuah kebetulan. Ketika Engkau percayakan kami untuk mengambil bagian pelayanan, kami tahu Tuhan ini juga bukan sebuah kebetulan. Biarlah Tuhan kami boleh terus Engkau pakai. Engkau juga mau pakai Teens dan Youth Gloria Satelit ini Tuhan. Untuk boleh menjadi ladang pelayananmu yang sungguh luar biasa Engkau terus luaskan dan lebarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri mari kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita meresponi firman Tuhan. Kurasakan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kita boleh pulang dan doa berkat akan diberikan oleh KWW. Kurasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, di hadirat-Mu. Teman-teman, di akhir ibadah ini marilah kita pulang, kita cari perkenanan Tuhan, kita lakukan dengan kasih dan kita mau belajar untuk jujur. Mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. See you next week. Happy Sunday and God bless you.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri